Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita doakan bersama-sama Ukhtina Rahimah beserta seluruh keluarganya, beserta segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Ar-Rahimah. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala, semakin disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah kita yang sangat kita muliakan, Ustazah Maimun Al-Haddad, Umi Lulu Maula Khailah, Ustazah Khadijah Sgaf, Ustazah Suud Al-Kaf, Ustazah Suud Aidit, Ustazah Samirah Al-Habsyi, serta segenap munsyidah dan tim asyikin Nabi yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya insyaallah. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gak ada nikmat lebih besar daripada dijadikannya ikutmu. Kalau kamu dikasih kekayaan tapi nggak jadi umat Nabi Muhammad, apalah arti kekayaanmu? Menurutmu kalau kamu dikasih cantik tapi nggak jadi umat Nabi Muhammad, mau buat apa kecantikanmu? Menurutmu kalau kamu dikasih pinter, kecerdasan, tapi nggak jadi umat Nabi Muhammad, buat apa kecerdasanmu? Menurutmu kalau kamu dikasih suara bagus tapi nggak dijadikan umat Nabi Muhammad, mau dipakai apa keindahan suaramu itu? Apapun nikmat, kalau nggak dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad, gak ada artinya apa-apa, teman-teman. Gak ada artinya apa-apa. Gak bawa kebahagiaan di akhirat, bahkan gak bawa kebahagiaan di dunia. Cuma buat ngasih kesenangan sementara. Hanya akan membawamu kepada kesenangan yang sifatnya fata morgana. Kayak seneng, padahal nggak begitu. Kayak bahagia, padahal cuma perasaanmu saja. Sebab bahagia sesungguhnya adalah ketika dalam hidupmu kamu bersama Allah dan kamu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dalam hidup kita, Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Kita punya dua kalimat syahadat, kalimat paling ampuh untuk menghibur kita semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulullah punya kamu, kamu nggak punya apa? Kalau Allah dan Rasulnya milikmu, bukankah kamu
memiliki segalanya. Apa yang kamu takutkan kalau Allah dan Rasul-Nya bersama denganmu? Apa yang kamu khawatirkan kalau Allah dan Rasul-Nya bersama denganmu? Apa yang kamu sedihkan kalau Allah dan Rasul-Nya bersama denganmu? Dan bukankah surga dunia, bukankah dunia sudah menjadi surga bagi orang yang hidupnya selalu bersama Allah dan Rasul-Nya? Itu sebabnya kenapa sahabat Nabi nggak ada yang bunuh diri. Pernah dengar sahabat Nabi bunuh diri? Nggak ada. Nggak ada. Itu sebabnya kenapa sahabat Nabi nggak ada yang kena mental. Pernah dengar sahabat Nabi depresi? Nggak ada. Nggak ada. Saudariku sekalian, mereka di surga sebelum surga. Mereka bahkan merasa hidup tak akan pernah lebih bahagia daripada saat-saat bersama dengan baginda. Itu tanpa Nabi Muhammad. Kamu dengar bukan kisahnya Thauban, yang bahkan dia bilang, ya Rasulullah, apalah artinya kenikmatan surga jika di dalamnya aku tak dapat berjumpa denganmu, wahai Rasulullah. Imam Rafi'i ketika ditanya, siflanal jannah hatta narghab ilaiha, wahai Imam, ceritakanlah kepada kami tentang surga biar kami tertarik, biar kami terdorong, biar kami bersemangat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah hingga kami dapat masuk dalam surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab dengan satu kalimat saja, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi. Mungkin hari ini kamu bisa jadi ngebayangin, kalau kita baru sebut-sebut Nabi, sholawatan kepada Nabi, ucap salam kepada Nabi, dengar kisah tentang Nabi, kita segini senengnya. Kayak apa senengnya kalau kita sungguh-sungguh ketemu Nabi Muhammad? Seneng gak hari ini? Kita sholawatan, kita ucap salam, kita diceritain tentang Nabi Muhammad. Seneng. Kebayang kayak apa? Kayak apa senengnya kalau sungguh-sungguh dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Saya sekedar cerita, Nabi Muhammad idza tahaddatsa bitahaditsin faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau bicara seperti ada seseorang, seperti ada yang menyemar kasturi dari mulut mulia Nabi besar Muhammad. Kita bayanginnya aja udah seneng. Saya ceritanya aja udah seneng. Gimana kalau aroma misik tersebut kita hirup? Gimana kalau Nabi yang sedang berbicara itu ada di hadapanmu?
Bagaimana rasanya jika kamu dapat memandang wajah Nabi Muhammad, sementara hidungmu mencium aroma wangi Nabi Muhammad, sementara telingamu mendengar indah suara Nabi Muhammad? Kayak apa rasanya? Surga, di atas surga, teman-teman saudariku sekalian. Dan itu yang diinginkan bahkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Kesenangan super candu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan yang sesungguhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya para ulama-ulama kita, para wali-wali kita, Habibana Ali Habsyi mengatakan, al-jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga, surga tak ada sifatnya yang cukup menarik bagi saya. Surga tak ada sifatnya yang membuat aku tertarik hingga kepengen masuk surga. Tapi saya akan menjadi orang yang pertama yang minta surga. Kenapa, Bib? Katanya nggak tertarik sama sifat-sifatnya surga. Nggak tertarik. Bidadari-bidadari biasa aja, urusan perempuan gitu-gitu aja. Makanan-makanan biasa aja, saya urusan makanan. Sungai-sungai yang airnya sangat nikmat, ada sungai susu, ada sungai madu. Bib Ali merasanya biasa-biasa saja saya, sama nikmatnya minuman, tempat-tempat tidur mewah, bangunan-bangunan indah. Habib Ali ngerasa biasa-biasa saja saya, dengan kenyamanan, dengan keindahan, kemegahan-kemegahan. Kalau begitu, mengapa engkau menginginkan surga, wahai Habib? Likahibbi fihi khayyama, sebab kekasih hati saya Nabi Muhammad adanya di surga. Sebab kekasih hati saya Nabi besar Muhammad adanya di dalam surga. Teman-teman, Nabi Muhammad adanya di surga. Nabi Muhammad adanya di surga. Nabi Muhammad adanya di... Semoga semuanya masuk surga, biar bisa ketemu Nabi Muhammad. Kayak apa rasanya kalau kita nggak ketemu Nabi Muhammad, kan? Kayak apa rasanya kalau di akhirat kita nggak ketemu Nabi Muhammad? Di dunia aja kesenangan kita sama Nabi Muhammad, emangnya di akhirat ada kesenangan lain gitu lebih indah daripada kesenangan berjumpa Nabi Muhammad? Dia pegang kunci surga, dia namanya ada di pintu surga, dan kamu adalah umatnya. Menurutmu adakah kebahagiaan lebih indah daripada berjumpa dengan Nabi Muhammad? Menurutmu adakah kebahagiaan lebih indah daripada saat matamu memandang indah wajah Nabi Muhammad? Tidak ada kebahagiaan lebih indah daripada saat kalau diizinkan Allah kamu bisa memegang tangan Nabi Muhammad dan menciumnya. Gak ada kebahagiaan lebih indah daripada saat kamu bisa berada di hadapan Nabi Muhammad, kemudian mengucapkan salam secara langsung kepada Nabi Muhammad. Gak ada.
Gak ada kebahagiaan lebih indah daripada itu, teman-teman saudariku sekalian. Maka cari berbekal mantesin diri. Cari berbekal dan mantesin diri biar pantas buat ketemu Nabi Muhammad. Menurutmu yang suka bohong pantas ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang suka marah-marahin anak, mukul-mukulin anak, pantas buat ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang kerjaannya suka ngomong kasar, ngomong kotor, pantas ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang suka ngomel-ngomelin suami, sampai nggak bolehin suami masuk rumah, padahal itu juga rumah dia yang beli, menurutmu pantas buat ketemu Nabi Muhammad? Menurutmu yang hari-hari memandang pemandangan haram, tontonan haram lewat layar kaca ataupun layar handphonemu, adakah orang semacam itu pantas berjumpa dengan Nabi Muhammad? Menurutmu yang ninggal sholat, subuhnya suka kesiangan, zuhurnya suka ketinggalan, asarnya suka ke maghriban, maghribnya suka ke isyaan, isyanya suka ketiduran, menurutmu pantas gitu buat ketemu Nabi Muhammad? Yang disuruh nutup aurat kerudungan aja susah bener, menurutmu pantas ketemu Nabi Muhammad? Ayolah, yuk belajar jadi umat yang pantas ketemu Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Jangan mundur, sebab selagi kamu berjalan maju meskipun perlahan, masih mungkin untuk sampai. Kalau kamunya jalan di tempat apalagi mundur ke belakang, ya gimana mau sampai? Kapan mau sampainya? Yuk pelan-pelan. Nabi sayang banget kok sama kita, nggak usah khawatir. Nabi sayang banget dan gak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu meninggalkannya. Saya ulangi biar kamu ingat. Jadi jangan pernah nyalah-nyalahin Nabi Muhammad. Nabi gak akan ninggalin kamu kecuali jika kamunya meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi gak akan ninggal kamu kecuali jika kamunya yang tak lagi tertarik dengan Nabi Muhammad. Dan itu adalah kecelakaan yang paling celaka, ketika kamu sudah tidak lagi tertarik dengan Nabi Muhammad. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfa haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Lebih dari tadi nggak kedengeran?
Kenapa baru ngomong sekarang? Kedengeran tapi kecil. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Kata Habib Ali, kita nih umat Islam dikasih busyra, kabar gembira. Bisa'din, kabar gembiranya berupa kebahagiaan. Bahagianya mustamirin, enggak sebentar, enggak semenit, sejam, enggak sehari, enggak 2 hari, enggak seminggu, enggak sebulan. Mustamir, terus panjang. Laisa yanfad, enggak akan pernah habis. Kita nih umat Islam punya kabar gembira. Apa kabar gembiranya, Beb? Sadah, kebahagiaan. Bahagianya dirimu mustamir, berketerusan sepanjang hidup. Laisa yanfad, nggak akan pernah habis. Apa itu kebahagiaan kita? Haitsu utina ata'an, kita sama Allah dikasih pemberian dari Allah. Jama'al fakhral mu'abbad, mengumpulkan seluruh keindahan yang kekal. Kita dikasih kemewahan, keindahan, hal yang bagus-bagus, fakhr, kebanggaan yang berketerusan, kekal, abadi. Fali rabbi kullu hamdin. Makanya kita nggak pantas selain terima kasih sama Allah. Ya Allah, makasih, makasih. Udah dikasih kebahagiaan, keindahan ini ya Allah. Jalla ayah surahul ad, nggak bisa dihitung. Terima kasihnya nggak akan pernah kita sampai. Andai sujud sekalipun di atas barang, nggak akan pernah mampu mensyukuri kenikmatan ini. Apa itu? Idhabana biwujubil Mustafal Hadi Muhammad. Kita sama Allah dikaruniai pemberian berupa hadirnya sang baginda Nabi besar Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad untuk hidupmu, pemberian agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi hidupmu itu. PR-nya cuma tinggal satu aja. PR-nya cuma tinggal satu aja. Seberapa banyak kamu ambil Nabi Muhammad untuk hidupmu? PR-nya cuma satu aja. Nabinya ambil. Nabinya ambil. Biarkan Nabi ada dalam hari-harimu. Biarkan Nabi ada dalam waktu-waktumu. Biarkan Nabi ada dalam pandangan matamu. Seperti sekarang, saya memandangmu dan saya faham bahwa kamu adalah umat Nabi Muhammad. Ini artinya ada Nabi Muhammad dalam pandangan mata saya. Seperti kamu yang saat ini memandang ke arah panggung, dan kamu tahu bahwa orang-orang yang ada di hadapanmu ini adalah orang-orang yang bisa membuatmu menjadi ingat dengan Nabi Muhammad, mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Kamu memandang saya dan kamu tahu bahwa saya adalah umat Nabi Muhammad yang mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad. Artinya
dalam pandanganmu ada Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu lihat saya kemudian mikir, kerudungannya beli di mana ya? Kalau kamu ketemu saya, lihat saya, terus kamu mikir, Ustazah kayaknya gemukan deh. Artinya tidak ada Nabi Muhammad dalam pandanganmu saat itu. Pandanglah orang sebagai umat Nabi Muhammad. Artinya ada Nabi Muhammad dalam pandanganmu. Ustazah, tapi kan saya nggak bisa lihat Ustazah terus-terusan. Ya, emang cuman saya mengingatkan kamu kepada Nabi Muhammad? Pandang anak-anakmu dan ingat bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad.